Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap kaum muslimin muslimat, segenap keluarga besar Institut Pekalongan, para dosen, para staf, para mahasiswa dimanapun berada. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini kita masih dipertemukan kembali bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang di sana penuh dengan rahmat, bulan yang di situ penuh dengan maghfirah atau ampunan, dan juga bulan di situ ada pembebasan dari api neraka. Ini harus kita syukuri bersama karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang manfaat, umur yang bisa menikmati bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan selama 1 bulan penuh kita senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci ini. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk golongan yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai puasa, tadi sudah saya sampaikan di awal ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah 183, di mana di situ jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa itu wajib hukumnya, dan itu sudah diperintahkan sejak dulu, dan yang paling terpenting adalah tujuan puasanya tercapai. Apa itu tujuan puasa? Sesuai dengan ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Untuk sampai kepada tujuan yang tercapai memang tidaklah mudah, karena puasa di sini pada hakikatnya tidak hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ada sisi lain yang harus kita tahan. Inilah puasa yang nanti akan menjadi berkualitas, puasa yang khusus, shaumul bil khusus, bukan puasa yang umum yang rata-rata. Kembali lagi saya tekankan, hanya lapar dan dahaga saja yang dirasakan. Puasa yang khusus ini tentunya kita bisa menahan juga dari berbagai hal yang ada di tubuh kita untuk tidak melakukan keburukan, baik itu pendengaran, penglihatan, ataupun indera lainnya. Dan di zaman serba canggih ini, teknologi yang sudah sangat maju ini, tentunya godaannya lebih banyak dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Sekarang
mungkin orang bisa saja tergoda dengan tampilan-tampilan di media sosial yang sebenarnya dia tidak akan mengklik itu. Misalnya saja ketika dia akan mencari barang-barang untuk keperluan bulan suci Ramadan atau mungkin bahkan persiapan untuk Lebaran, tapi bisa jadi di situ ada satu iklan ataupun sesuatu yang di sana berseliweran dan ini godaan juga. Nah, kalau sampai kita nanti melihat itu, kemudian sampai hawa nafsu kita tergoda, maka puasa yang sampai berkualitas tadi belum bisa dicapai. Sehingga memang pada saat sekarang ini harus bisa secara bijak bagaimana menggunakan teknologi itu supaya puasa kita malah berkualitas. Ibadah puasa tentunya tidak hanya sekedar yang seringkali kita dengar hanya sholat tarawih saja tentunya. Tetapi di sana nanti banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, dan amalan-amalan ini insya Allah pahalanya sangat berlipat ganda. Hakikat puasa yang menahan lapar dan dahaga itu paling tidak kita bisa merasakan penderitaan kaum fakir, kaum miskin yang tentunya setiap harinya belum tentu makan secara teratur, belum tentu lauknya juga enak. Maka dengan adanya bulan suci Ramadan ini, berbagilah kepada mereka. Lebih bagus lagi adalah memberikan makanan untuk berbuka, sehingga mereka pun bisa bergembira ketika adanya bulan suci Ramadan ini. Dan kita pun bisa merasakan bahwa kebahagiaan mereka juga kita rasakan. Kemudian ketika mereka menahan pun kita juga bisa merasakan. Inilah hakikat puasa. Jangan sampai kita mengalihkan yang semestinya sehari makan 3 kali, kemudian setelah puasa habis berbuka ataupun habis sholat tarawih, kita masih banyak sekali memasukkan atau paling tidak makan lebih kenyang lagi. Nah, kalau seperti ini memindahkan rutinitas makan di malam hari, sama saja kita belum bisa meningkatkan kualitas kita bagaimana merasakan apa yang sering dialami oleh kaum fakir maupun miskin. Amalan-amalan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk anak-anak yatim, karena anak yatim ini juga sangat perlu kita santuni, terutama yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya atau ayahnya. Ini mereka betul-betul ketika bulan puasa seperti ini, apalagi menjelang nanti Lebaran, sangat menanti uluran kita semua. Sehingga kalau sekarang ada fenomena buka puasa di kafe, kemudian di tempat-tempat yang di sana restonya mahal, ini kembali lagi menyentuhnya hakikat bulan suci Ramadannya, hakikat puasanya belum dapat juga. Sekali waktulah berbuka puasa dengan anak-anak yatim, nanti akan merasakan betul bagaimana mereka bergembira punya orang-orang yang menyayangi ataupun mengasihi. Di samping itu
yang paling penting lagi adalah membaca Al-Quran sebisa mungkin. Yang belum lancar bisa juz amma, kalau yang belum lancar lagi bisa mendengarkan sambil belajar. Jadi jangan sampai dijadikan satu alasan ketika bulan suci Ramadan ini banyak berburu hanya untuk berbuka puasa atau hanya untuk memenuhi kebutuhan lebaran, tapi hal yang esensial, membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu ditinggalkan. Karena pentingnya apa? Pentingnya adalah nanti ketika kita sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini, insya Allah di hari kiamat bisa mensyafaati kita, bisa nanti memberikan pertolongan juga kepada kita. Jadi jangan dianggap bahwa yang membaca, yang mendengarkan, menyimak itu tidak ada hal yang istimewa. Tetapi selama bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, di samping juga mentadaburi, belajar apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran, sehingga nanti paskanya kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita setelah kita mengetahui beberapa kalam ilahi, beberapa yang mestinya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah lainnya, seperti halnya zakat, haji, ataupun sholat. Karena puasa ini adalah urusan manusia dengan Allah langsung. Jadi Allah juga nanti yang akan memberikan pahala langsung kepada manusia yang melakukan puasa. Apakah puasanya diterima atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, barang siapa yang berpuasa ini karena iman, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, dosa di sini yang dimaksud adalah tentunya adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar seperti syirik. Sehingga momen ini kita betul-betul harus bisa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita semakin kuat sehingga nantinya kualitas kita, terutama kualitas keimanan kita pasca digodok selama 1 bulan di kawah candra di muka Ramadan ini bisa menjadi lebih baik. Dan insya Allah nanti selama kurang lebih 1 bulan Ramadan ini, seminggunya 2 kali kuliah Ramadan menjelang berbuka ini akan diisi oleh berbagai kalangan, baik dari dosen maupun nanti beberapa dai ataupun dari mahasiswa yang di sana memang ditugaskan dan bisa menyampaikan pertama hal-hal yang menyangkut keutamaan selama bulan suci Ramadan ini. Nah, kami sangat berharap, saya selaku pimpinan ITS Pekalongan sangat-sangat berharap segenap sivitas akademika supaya bisa menyemarakkan bulan suci Ramadan ini di kampus. Jangan sampai kita dengan slogan santri high-tech-nya, kampus tidak dihiasi dengan kegiatan-kegiatan yang di sana akan meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas keimanan kita. Dan ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga saja, nanti segenap organisasi mahasiswa, segenap sivitas akademika, dosen, staf, kemudian para mahasiswa ini mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai peran yang sama
untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan ini. Dan di bulan suci Ramadan ini jangan sampai menjadi satu alasan untuk mengurangi produktivitas kita, tetap berkarya, tetap berprestasi, tetap bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridhonya, memberikan kesehatan bagi kita semua, lancar puasanya, lancar ibadahnya, sampai nanti hari kemenangan pada saat Idul Fitri kita betul-betul menjadi suci kembali, dan pasca itu bisa menjadi khalifah di bumi yang siap untuk berjuang, yang siap untuk berkhidmat, dan siap untuk memberikan manfaat kepada banyak orang dan bisa selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Akhirul kalam wal muwaffiq al-muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.